saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita hari ini, saya ingin berbagi tentang sebuah cerita. Saya baru membaca cerita ini beberapa waktu yang lalu dan menarik banget. Berbicara mengenai mencintai anak, menerima anak itu apa adanya. Ada sebuah cerita mengenai sebuah sekolah yang didirikan di kalangan para binatang. Jadi ada binatang-binatang ini kumpul berdialog dan mereka itu membuat sebuah sekolah yang bagus luar biasa dengan kurikulum yang sangat canggih dengan tujuan supaya anak-anak binatang yang sekolah di sekolah ini akan menjadi anak-anak binatang yang sangat superior dibandingkan dengan anak-anak binatang yang lain. Nah, sekolah ini diakreditasi, yaitu akreditasinya disamakan dengan manusia. Karena tujuannya mereka berharap supaya anak-anak binatang yang dikirimkan ke sekolah ini akan menjadi unggul sekali, outstanding, nah, di atas, above average. Lalu ada banyak mama-mama binatang, mama papa binatang yang kepengen banget, wah ini sekolah bagus, kurikulumnya amazing. Kurikulumnya bagaimana saudara? Ada 5 mata pelajaran pokok yang harus dikerjakan oleh anak-anak binatang yang sekolah di sekolah ini. Yaitu pelajaran berenang, pelajaran berlari, pelajaran memanjat, pelajaran terbang, dan pelajaran menyelam. Jadi ada 5 mata pelajaran pokok yang mereka harus kuasain dengan nilai minimal 6 untuk menguasain ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian lamarlah orang tua murid binatang ini excited. Dan karena kurikulumnya bagus, ya mahal lah sekolah ini. Wah, sampai dibela-belain deh. Pokoknya anaknya dikirimkan ke sana untuk sekolah karena mereka berharap anak-anak mereka akan menjadi unggul di atas rata-rata. Dikirimkanlah anak elang. Wah, kemudian dikirimkan juga anak bebek. Dikirimkan juga anak katak. Lalu anak tupai dan anak rusa. Wah, orang tua ini happy banget. Dan mereka berharap bahwa anak-anak mereka akan menjadi jauh lebih hebat daripada mereka. Ketika mereka mulai masuk sekolah, kita bisa menebak. Ternyata si elang sangat unggul, menonjol di dalam pelajaran terbang. Wah, tidak ada yang mengalahkan saudara. Dia terbangnya bukan cuma sekedar terbang, tapi meliuk-liuk, hebat. Pokoknya top banget, superior dia di situ. Kemudian anak katak. Wah, hebat banget, keluar masuk air, menyelam. Hebat banget nih katak. Kemudian anak bebek, hebat banget di dalam berenang. Bukan sekedar berenang, tapi berenang dengan gaya yang indah dan dia menguasai semua kolam di situ. Kemudian anak tupai, wah hebat banget di dalam pelajaran memanjat. Tidak bisa terkalahkan oleh murid-murid yang lain. Kemudian anak rusa, waduh sudah tidak bisa dikatakan pelajaran berlari itu kekuatan dia, kekuasaannya dia. Dia bisa berlari dengan kencang. Persoalan mulai terjadi. Kekacauan mulai muncul. Ketika apa? Masing-masing binatang ini berusaha untuk menguasai kemampuan-kemampuan yang lain. Si elang, dia hebat dalam terbang. Tetapi ketika dia mulai belajar berenang, saudara, waduh dia setengah mati. Dia sudah belain belajar sampai begadangan. Malam-malam kurang istirahat. Dia terus ngejar belajar untuk berenang. Hasilnya bukannya bisa berenang, malah beberapa kali dia pingsan karena kekurangan nafas. Karena dia tidak sanggup untuk berenang. Lalu si tupai, dia pintar memanjat. Tapi ketika dia mulai belajar terbang, dia fail. Karena berkali-kali dia harus gagal untuk jatuh sehingga apa? Badannya bendot semuanya, badannya mengalami banyak luka. Rusa
hebat sekali untuk berlari. Tetapi ketika dia mulai pelajaran-pelajaran yang lain, dia mulai belajar terbang, waduh, mungkin terbangnya cuma dalam bentuk lompatan seperti ini. Tapi ketika dia mulai belajar terbang lebih tinggi, benjot semua, jatuh, bebek, dia bisa terbang sedikit. Dia lumayan lah bisa terbang sedikit. Terus kemudian dia belajar untuk lari, dia bisa belajar untuk lari. Tapi ya semua ketawa-ketawa saudara, karena melihat gaya larinya lucu sekali. Dia bisa sedikit berlari, oke lah, lumayan nilainya tapi ya masih di bawah 6. Tapi dia diketawain banyak teman-temannya karena lucu gayanya. Tapi ketika dia belajar memanjat, waduh, dia babak belur. Sehingga akhirnya pada akhir semester tidak ada satupun dari murid ini lulus. Malah mereka mengalami penurunan drastis. Penurunannya apa? Si elang karena terlalu banyak memar, benjot-benjot, akibat dia belajar berenang terus banyak kondisi fisiknya gampang sakit. Terus si tupai juga memar semua, luka-luka di badannya. Si bebek belajar manjat, kakinya memar semua. Akhirnya apa? Si bebek mau berenang juga sakit semuanya. Si tupai mau memanjat lagi sudah gagal karena terlalu lemah badannya. Demikian juga dengan semua binatang. Karena apa? Karena secara fisik mereka luka semua. Sehingga mereka tidak bisa melakukan kekuatannya, kemampuannya, potensinya dengan maksimal. Nah saudara, pada waktu saya membaca cerita ini, saya teringat berapa banyak kita ini sebagai orang tua, idealis kita adalah memang kepingin anak kita tuh superior. Kita selalu kepengen anak kita tuh kalau bisa above average. Tetapi seringkali kita itu memaksa anak-anak kita memaksa dengan idealisme kita. Saya ketemu dengan banyak orang tua yang memaksa anaknya harus sekolah arsitek, memaksa anaknya harus sekolah bisnis. Padahal anaknya lebih suka di bidang musik, padahal anaknya mungkin sekolah sukanya di bidang art. Tetapi orang tua seringkali berpikir apa sih art, buat apa gitu kan. Nah seringkali kita paksain mereka. Saya punya kenalan yang sangat pintar dan dia dipaksa orang tuanya untuk menjadi arsitek. Akhirnya ya dia sekolah arsitek. Tapi at the end of the day setelah sekolah arsitek, dia ujungnya karena tidak suka, dia akhirnya cuma buka toko, jualan pakaian dalam. Arsiteknya tidak kepake, padahal dia lulus arsitek cum laude. Saudara bisa bayangkan. Nah seringkali kita itu memaksa idealisme kita ke anak. Karena itu para orang tua biar hari ini renungan ini boleh mengingatkan kita. Mencintai anak apa adanya itu berbicara mengenai bahwa kita harus belajar untuk menghargai dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang penuh di dalam potensi yang mereka punya. Kalau memang mereka bisa terbang, mari kita istilahnya support mereka untuk mereka maksimal di dalam terbang. Mereka akan bahkan menjadi yang terbaik di dalam keahlian terbang. Kalau mereka bisanya berenang, kita support dan dukung mereka sehingga mereka menjadi yang terbaik di dalam berenang. Temukan apa yang menjadi potensi anak saudara dan support dan dukung mereka untuk menjadi terbaik di bidang mereka. Saya berdoa ini akan menjadi renungan kita hari ini. Let's see time. God bless you.